Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Okay everyone, nice to meet you again in this channel in English learning program with Mrs. Aryati. Okay, are you ready? Okay, well, today we are going to talk about obligation. Do you know obligation? Okay, let's get started. Nah, okay everyone, akan saya jelaskan apa sih sebenarnya obligation tadi ya. Ini mungkin sudah sering kalian mendengar atau mungkin melihat tetapi masih belum paham dengan apa itu obligation. Well, obligation is something that be required to do or it will occur. There are several expressions to express it, such as must, have to, should. Obligation adalah merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, yang mana ada beberapa ungkapan dalam mengungkapkan obligation ini atau keharusan. Contohnya di sini ada must, have to, dan should. Ini sama-sama memiliki arti harus. Tapi perbedaannya, kalau must, have to itu ada di belakang, akan saya jelaskan ya. Nah, sehingga ungkapan tersebut dapat dipakai untuk mengungkapkan suatu kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Nah, pastinya kalian tahu apa sih sebenarnya kewajiban yang harus kalian lakukan, yang sifatnya harus. Contohnya, misalnya kalian membayar SPP, ini kan suatu keharusan atau kewajiban. Kemudian kalian sholat, itu juga termasuk kewajiban. So, kita menggunakan nanti ungkapan obligation ini. Dan ada juga suatu keharusan yang sifatnya tidak harus dilakukan. Ini lunak atau istilahnya lembut dalam penyampaiannya. Kita menggunakan should. Ya, nanti akan saya jelaskan di belakang. Berikan contohnya anak-anak yang termasuk kalian lakukan, yang termasuk harus kalian lakukan. Oke, pintar. Next, apa sih sebenarnya function of the expression obligation? Apa fungsi dari ungkapan obligation atau keharusan tadi? Nah, tadi sudah saya jelaskan ada tiga macam frase yang bisa kita gunakan, yaitu must, have to, dan should. Ini apa fungsinya masing-masing. Untuk yang pertama, must, untuk menyatakan suatu keharusan atau kewajiban yang berasal dari diri sendiri atau keinginan diri sendiri. Misalnya, kalian harus bangun pagi, berarti kan itu datang dari keinginan sendiri. Kemudian belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, berarti itu kan diawali atau munculnya dari diri kita sendiri. So, you have to use must. Kemudian untuk yang kedua, itu adalah have to. Ini juga harus, tetapi ungkapan ini digunakan pada saat kalian melakukan didasarkan atau berdasarkan pengaruh dari luar atau sebuah aturan. Contohnya sebuah aturan sekolahan, sebuah aturan di pemerintahan, dan sebagainya. Misalnya kalau kita sekarang ini lagi menghadapi suasana COVID-19, kita harus memakai masker, kemudian kita harus cuci tangan, kita harus menjaga jarak. Nah, ini semuanya adalah aturan dari luar, pengaruh dari luar, aturan dari suatu pemerintahan. Maka kita harus menggunakan have to. Kemudian yang ketiga adalah should. Should ini untuk menyatakan sebuah pendapat, bisa should I give you money, misalnya seperti itu, atau should I go to the beach. Nah, ini juga bisa. Nah, berikutnya juga untuk memberikan saran atau nasihat yang tidak harus dilakukan. Sifatnya ini bisa dilakukan, bisa tidak. Nah, kita menggunakan should. Misalnya, kamu kelihatan capek, kelihatan pucat,
maka ada saran dari temannya. Nah, you should go to the doctor. You should see the doctor. Itu juga bisa, ya. Ini sifatnya lunak. Tapi kalau kalian menggunakan must, have to, itu harus dilakukan. Pulang sekolah jam 12 misalnya ya. Nah, berarti ini harus dilakukan. Tidak boleh kalian pulang sekolah itu lambat. Jam 12 pulang, kalian pulangnya jam 3. Nah, itu nggak boleh. Oke? Paham ya? Oke, next. Nah, sekarang seperti apakah pola kalimat untuk menggunakan obligation must ini? To make easy in arranging sentences, pay attention in the pattern and the example below. Untuk membuat susunan kalimat, maka perhatikan rumus atau perhatikan pola kalimat di bawah ini. Kalau kita menggunakan model auxiliary must, maka rumusnya di sini adalah subject. Nah, tahu subjek ya? Subjek itu I, you, we, they, she, he, it itu. Kemudian plus must dan followed by verb one and object. Setelah must diikuti dengan kata kerja bentuk pertama ditambah dengan objek. Di example ini contohnya, subjeknya adalah you, kemudian diikuti oleh must, kemudian verb one-nya di sini adalah go. You must go home now. Kamu harus pulang sekarang. Ini, kamu harus pulang sekarang. Berikutnya, I must study hard to get a good score. Subjeknya I, kemudian followed by must, and then the verb one is study hard. Study, kemudian to get a good score. Di sini, kamu harus belajar dengan giat atau belajar dengan keras atau dengan tekun untuk mendapatkan nilai yang bagus. Okay, next example is I must talk to your mother. Subjeknya I, kemudian followed by must and verb one, talk to your mother. Saya harus bicara dengan ibumu. And then the last example is I must get married before 27 years old. Saya harus menikah sebelum usia 27 tahun. Nah, karena menikah ini merupakan intention dari dirinya, niat atau keinginan dari dirinya, maka kita menggunakan model auxiliary must. Paham? Atau hampa? Nah, kalau paham berarti kalian understand, tapi kalau hampa berarti kalian masih belum paham. Tapi saya yakin kalian semuanya pasti paham ya. Ini mudah sekali karena ini sangat simpel sekali untuk penggunaan kalimat ini. Nanti kita tinggal terapkan dalam praktek sehari-hari. Oke, next kita lanjut ke yang rumusnya have to. Nah, ini juga harus artinya. Nah, tetapi nanti pola kalimatnya adalah subjek, kemudian followed by have to, diikuti dengan have to, kemudian plus verb one plus object. Ini sama dengan must tadi, cuma yang setelah subjek ini kita ikuti dengan have to. Kalau yang tadi must. Oke, untuk example-nya, you have to wash your hand before entering your laboratory. Kamu harus mencuci tanganmu dulu sebelum memasuki lab. Karena ini merupakan sebuah aturan laboratorium, maka kita harus menggunakan have to. Paham? Oke. Kemudian next, in pandemic COVID-19, we have to wear a face mask if we go out everywhere. Nah, di suasana pandemi COVID-19 ini kita harus memakai masker jika kita keluar kemana saja.
Nah, ini nggak boleh sampai kalian tidak memakai masker ya. Berarti ini aturan yang dari pemerintah seperti itu. Jangan sampai nggak pakai, nanti dikenakan denda. Oke. Next. You have to report to your teacher if you come late. Kamu harus melapor kepada gurumu jika kamu datang terlambat. Jangan sampai melunu saja masuk kelas langsung duduk ya. Nah, itu harus kalian lapor atau kalian harus menyampaikan reason kalian terlambat. Maaf, saya terlambat karena bla bla bla. Ya, itu kalian menggunakan you have to. Oke. Paham ya? Can you get it? Alright. Next. We use should, auxiliary should. Rumusnya atau the pattern is subject plus should plus verb 1 plus object. Jadi subjek kemudian ditambah dengan should, kemudian verb 1 atau kata kerja bentuk 1 ditambah dengan objek. Jadi sebenarnya tadi dari must, kemudian have to dan should itu meletakkannya saja yang berada sama, meletakkannya setelah subjek. Kemudian kata kerjanya semua yang diikuti adalah bentuk 1. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Karena should ini sifatnya lunak atau hanya sebagai ungkapan untuk menyampaikan suatu nasihat atau mungkin motivasi. Nah, kita juga menggunakan hal-hal yang lebih lunak kalimatnya. Contohnya seperti ini. You look so pale. You should go to the doctor soon. You look so pale. Kamu kelihatannya pucat. Pale itu pucat, ya. Nah, kamu seharusnya segera pergi ke dokter. Tuh. Kemudian the next example is she should visit your grandmother. Sorry. Ini karena ada she, berarti di sini seharusnya bukan your tetapi her, ya. She should visit her grandmother in her holiday. Jadi maaf, ini kalau di sini she berarti nanti di sini seharusnya her, kemudian yang di sini juga her. Nah, nanti jangan sampai salah. Kalau di sini your berarti subjeknya di sini adalah you. Ini salah ketik. Mohon maaf ya. She should visit her grandmother in her holiday. Dia seharusnya berkunjung ke rumah neneknya di hari liburnya. Itu jadi nya itu nya perempuan. Ya. Oke, paham? Berikutnya, they should go with her parents. They should go with her parents. Mereka seharusnya pergi dengan orang tuanya. The last example is you should come early before interview. You should come early before interview. Kamu seharusnya datang awal sebelum interview. Oke, paham semuanya anak-anak? Nah, kalau paham akan saya putarkan nanti video conversation-nya tentang penggunaan obligation atau ungkapan obligation, keharusan. Tolong disimak baik-baik. Nanti setelah kalian menyimak video ini, kalian mengidentifikasi kalimat mana yang menggunakan obligation must. Okay, are you ready? Well, okay everyone, let's see a video. Have you read the research journal about coronavirus that is reported to be airborne? Yes, I have. It causes this virus to spread faster. Yes, it is true. So, what must we do to prevent the spread of this virus? We must obey the health protocol to avoid the spread of COVID-19 suggested by the government. Yes, that is right. We have to obey the rule issued by the government. We must not ignore it. We must wear a face mask if we need to go out.
We must wash our hands using soap before and after doing activities. We must also keep physical distance. What else? Remember, we must maintain our health immune system. Yes, you're right. We must eat plenty of fruits and vegetables as well as whole grains. We must also get at least 30 minutes exercise most days of the week. On the other hand, we must not smoke and drink alcohol. Let's be a good citizen by taking a part in stopping the chain of the coronavirus infection. Stay safe and healthy. Okay. Okay, everyone, from the video, you have to identify the sentence using must. Ya, nah itu tadi kira-kira membicarakan tentang apa? This video is talked about spread out coronavirus, COVID-19. Ya, what must we do? Apa yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi penyebaran virus corona ini. Ya, paham ya? Nanti kalian bisa melihat diulang-ulang terus videonya sampai kalian paham kalimat demi kalimat. Ya, ini maksudnya apa? Oke? Tidak perlu saya jelaskan secara detail isi dari conversation tersebut, tapi kalian harus memahami sendiri. You have to understand by yourself. Oke? Nah, setelah melihat video ini ada tugas 1 ya, nanti ada tugas 2. Tugas yang pertama adalah please identify the sentence using must from video. Kalian membuat mengidentify tadi kalimat dari video yang menggunakan menggunakan ungkapan must. Kemudian untuk tugas yang kedua, nih kalian mengisi saja fill in the blank with must or should. Kalian harus paham dengan kalimatnya semua, ya, mana yang menggunakan must dan mana yang menggunakan should. Ya, ini mudah sekali. Kalian cuma isi saja fill in the blank. Jadi nggak perlu menulis kalimatnya. Paham? Mudah sekali kan? Nah, karena tugasnya sangat mudah, sangat enak, kalian cuma enjoy video saja, segera kerjakan dan nanti kalian tulis di buku atau di kertas. Setelah itu kalian foto. After that, please send to the Google Classroom. Are you ready? Okay, good. Okay, everyone, do you understand about all this material? Okay, it's all about obligation, and don't forget to support this channel. Click like, subscribe, and share to your friends. If you have any question, please comment down below. Okay, everyone. Thank you very much for joining this program, and don't forget to support this channel. Please click like, subscribe, share to your friend, and if you have any questions, please comment down below. See you any other time.